Hello, welcome back di Tukiam Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mendengarkan. Akhirnya, Stella, Alia, dan Karin dapat menikmati waktu weekend mereka dengan bahagia. Stella memang sengaja menelpon Karin karena dia berpikir ia ingin membuat Alia dan Karin saling mengenal. Namun sepertinya pilihannya salah. Bagaimana tidak, jika ternyata Alia dan Karin adalah pasangan yang tepat untuk menghabiskan weekend dengan berbelanja. Bagaimana tidak, hampir semua toko di mall telah mereka jelajahi. Dan yang bisa dilakukan Stella hanya mengikuti kedua temannya ini dengan pasrah. Apalagi saat keduanya memilihkan pakaian untuknya. Stella benar-benar merasa kesal saat kedua wanita itu memaksanya untuk membeli pakaian tersebut. Bukan apa-apa, tapi harga pakaian itu yang membuat Stella kesal. Meski sebelum pergi tadi, Alex telah memberinya sebuah kartu kredit atas namanya. Sejak kapan pria itu melakukan hal itu? Dan Stella akhirnya dengan terpaksa membeli pakaian tersebut, tentunya dengan uang tabungannya sendiri. Stella sama sekali tidak ingin membuat hutangnya semakin bertambah pada Alex. Dan entah karena lelah atau apa, akhirnya mereka berada di salah satu sebuah restoran. Ketiga wanita itu menikmati waktu makan mereka, hingga seorang wanita cantik dan seksi datang menghampiri meja mereka dan berkata, "Hai adik ipar, tidak kusangka kita bertemu di sini. Sepertinya kita memang cocok untuk menjadi sebuah keluarga," ujar seorang wanita sangat antusias kepada Alia. Beberapa pasang mata yang ada di restoran tengah melihatnya. Bahkan para pria menatapnya dengan tatapan lapar. Bagaimana tidak, sekarang Jessica sedang mengenakan gaun berwarna ungu di atas lutut dengan tali spaghetti yang menampakkan belahan dadanya. Dan asal kalian tahu, gaun itu sangat ketat. Siapa yang tidak mengenal Jessica? Model hot terpanas dengan tubuh seksi yang menggoda, wajah cantik dan tubuh yang sengaja diliuk-liukkan ketika ia berjalan, bagaikan semua jalan yang ia lewati adalah catwalk. In your dream bitch, Alia benar-benar menampakkan ketidaksukaannya di depan Jessica secara langsung. "Jangan berkata kasar adik ipar, lihat saja, aku akan menjadi kakak iparmu dengan segera." "Jika tidak, lalu mengapa Alex menelponku tadi?" tanya Jessica dengan nada mengejek. "Hei, asal kau tahu Nona, Tuan Alex sudah memiliki..." "Maaf Nona, sepertinya tidak baik membicarakan masalah pribadi di tempat umum. Apalagi kau adalah seorang model, dan kau lihat semua orang menatapmu. Kau tidak ingin reputasimu hancur, bukan? Jadi tolong, pergilah dan beri kami ketenangan," ujar Stella menyela ucapan Karin sebelum hasilnya semakin rumit. "Secara tidak langsung, kau telah menyebutku pengganggu begitu?" tanya Jessica. "Aku tidak mengatakannya, tapi sepertinya kau sudah tahu sendiri," ucap Stella sembari mengangkat bahunya acuh, dan perkataannya itu membuat Jessica naik darah. "Hei, siapa kau sebenarnya? Tidak perlu kau mengatur-ngatur diriku," teriak Jessica sambil menggebrak meja. "Saya Stella, karyawan di perusahaan Tuan Alexander," jawab Stella sembari tersenyum manis dan mengulurkan tangannya. Tapi tangannya tidak akan dijabat oleh para model yang menyukai Alex. "Polos sekali," batin Alia. "Sudahlah Jessica, kau pergi saja. Dari dulu hidupmu hanya sebagai pengganggu," sambar Alia. "Kau hanya seorang karyawan dan berani berkata seperti itu. Lihat saja, calon suamiku Alexander Edward akan memecatmu dengan cara yang tidak sopan sekaligus." Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, Jessica berlalu dari meja mereka. Tidak dipungkiri, ada sebersit rasa marah saat Jessica menyebut Alex sebagai calon suaminya. Dan bukankah tadi Alex bilang bahwa ia pergi untuk meeting? Lalu kenapa Jessica bilang bahwa Alex baru saja menelponnya? Apa sekarang dia sedang cemburu? Kau berpikiran apa sih Stella? Dia memang wanita yang disukai Alex, sedangkan kau? Batin Stella. "Stella," panggil Alia, dan itu membuyarkan lamunan Stella. Ada apa?" tanya Stella dan memandang Alia dan Karin bergantian sembari tersenyum simpul. "Dia benar-benar," batin Karin. "Ayo kita pulang." Dan setelah itu, mereka bertiga kembali ke kediaman mereka masing-masing dengan Stella yang masih setia dengan perasaan asing ini. Dan jika kalian mau tahu, inilah dari sudut pandang Stella tentang apa yang dia rasakan. Saat ini, aku tengah berada di dalam kamar yang sama dengan Alex.
Lebih tepatnya kamar Alex. Entah kapan pria itu memindahkan semua barangku kemari. Yang ku tahu, saat aku kembali, semuanya sudah berada di sini. Aku tidak tahu di mana Alex sekarang. Atau mungkin pria itu tengah bersama Jessica, wanita cantik yang kutemui tadi. Tidak kupungkiri bahwa semua wanita yang berada di sekeliling suamiku adalah wanita cantik dan seksi. Dan mungkin juga mampu memuaskan Alex di ranjang. Sedangkan aku, jangan kalian tanyakan, bahkan aku tidak pernah berkencan. Lagi pula, aku tidak memiliki hak untuk melarang Alex dekat dengan wanita manapun. Mau dia dekat dengan Medusa pun, aku tidak memiliki hak. Aku selalu mengingatkan pada diriku sendiri bahwa semua yang dilakukan Alex itu benar. Dari pria itu yang menyentuhku, pria itu yang bertemu wanita lain atau apapun itu adalah benar. Karena aku hanyalah istri yang dia nikahi karena mamanya yang memaksa. Dan aku yang menikahinya karena sejumlah uang. Semua ini tidak berdasarkan atas cinta. Dan aku semakin takut karena hal itu. Tunggu, aku barusan berkata apa? Cinta? Apa benar ini dinamakan cinta? Apa benar aku telah mencintai Alex tanpa pria itu melakukan apapun terhadapku? Aku telah mencintainya. Saat itu, bukannya membantu Lila seperti yang telah Stella rencanakan, ia malah sibuk menyiapkan kembali berkas-berkas yang telah ia ajukan kepada kantornya. Karena tiba-tiba atasannya menelponnya dan mengatakan bahwa semua berkas-berkas itu hilang. Karena ada yang sengaja menghilangkan data-data perusahaan. Dan entah mengapa, Stella sedikit bersyukur mendengar hal itu. Karena setidaknya dari sana, dia mengerti mengapa Alex masih saja belum kembali pulang dari meeting dadakan. Aneh memang. Stella bahkan tidak menampi bahwa dia bersikap aneh seperti ini. Seperti saat dia merasa khawatir pada Alex. Di tempat lain, Alex benar-benar merasa pusing. Dia bersumpah akan membunuh siapapun yang telah berani bermain-main dengannya. Apalagi berani menyentuh perusahaannya. Sebenarnya tidak masalah bagi Edward kehilangan salah satu perusahaannya. Tapi Alex adalah orang yang profesional. Jadi ada sedikit saja kesalahan, maka tidak akan ada yang mampu mencegah kemarahannya. Yang membuatnya lebih kesal lagi, sejak tadi siang, ia ingin kembali ke apartemennya dan bertemu Stella. Sedang apa dia? Tiba-tiba pemikiran itu terlintas di pikiran Alex. Dulu, bahkan di hari weekend, Alex akan terus bekerja hanya sekedar untuk melupakan rasa sakit yang ia alami. Namun semenjak mengenal Stella, semuanya berubah. Dia sudah sangat jarang bekerja di hari weekend, seakan ada hal yang menarik dari istrinya itu. Ini kali pertama ada suatu hal yang mampu membuatnya lupa akan semua hal, kecuali pekerjaannya. Bahkan terkadang, dengan bekerja saja, tidak mampu membuat Alex lupa rasa sakitnya. Itu juga yang dilakukan Stella. Satu hal yang tidak pernah mereka sadari adalah, secara perlahan, mereka mulai merasakan getaran-getaran aneh dan desiran aneh yang mendatangi mereka saat mereka dipertemukan. Satu hal yang tanpa mereka sadari, suatu hal kecil yang datang dengan perlahan dan akan membuat hubungan ini kuat. Cinta. Hal yang tanpa mereka sadari mulai datang dengan perlahan. Dari rasa ketertarikan, tercipta rasa khawatir. Dari rasa khawatir tercipta rasa peduli. Dari rasa peduli tercipta rasa sayang. Dan dari rasa sayang, itulah semua rasa akan tumbuh. Semua hal butuh proses. Begitu pula dengan cinta. Sebuah rasa yang membutuhkan proses dan tidak ada yang tahu kapan rasa itu akan datang. Cepat atau lambat, tidak ada yang tahu. Malam itu, Alex kembali saat tengah malam. Saat itu, keadaan apartemennya sudah sangat sunyi. Bahkan lampu-lampu sudah dimatikan, menunjukkan pada siapapun bahwa yang menempati telah tidur. Maka dari itu, Alex segera menuju ke kamarnya. Di sana berbeda lagi keadaannya, karena kamarnya masih terang benderang. Saat Alex melihat ke arah sofa, di sana dia melihat Stella tertidur dengan berkas-berkas yang berserakan di mana-mana dan laptop yang masih menyala. Wanita itu tertidur dengan posisi duduk dan kepala di atas meja. Alex segera menggendong Stella dan memindahkan istrinya itu ke atas ranjang. Alex meletakkan Stella dengan lembut, seakan takut menyakiti istrinya.
Alex memperhatikan lekat-lekat wajah Stella yang terlihat damai saat tertidur. Entah mengapa hanya melihat wajah itu membuat semua rasa lelah yang Alex rasakan hilang. Tidak hanya itu, bahkan ia merasakan desiran halus itu lagi, hingga Alex memilih ikut bergabung bersama Stella dan memeluk wanita itu dari belakang. Kau hanya milikku, Stella Kellen Edward, dan akan seperti itu selamanya. Pagi itu, Stella lagi-lagi terbangun dari tidurnya dengan pelukan erat Alex. Dan lagi-lagi Alex selalu saja menahannya untuk beranjak dari tidurnya. Dan karena hal itu juga yang selalu mampu membuat degupan jantung Stella menggila di pagi hari. Saat Stella baru saja keluar dari kamar mandi dan setelah selesai bersiap dengan pakaian khas kantornya, sebuah suara menghentikan kegiatannya. "Kau mau kemana?" tanya Alex dengan suara serak, dan itu terdengar seksi di telinga Stella. "Pergi ke kantor," jawab Stella tergagap melihat Alex. "Untuk apa pergi ke kantor jika suamimu adalah pemiliknya?" ucap Alex masih tidak beranjak dari tempatnya. "Tapi mereka belum mengetahuinya," kata Stella berusaha mengabaikan kehadiran Alex. "Jika begitu, aku akan membuat semuanya tahu bahwa kau adalah istriku." Perkataan Alex mampu membuat Stella tersentak, dan dengan cepat istrinya itu berujar, "Jangan lakukan itu, dan aku akan melakukan apapun kemauanmu." Stella benar-benar takut jika Alex melakukan seperti apa yang pria itu katakan, dan Alex menyeringai mendengar itu. Ia berlalu dari sana, dan Stella mengembuskan napasnya dengan lega. Namun sayangnya, saat mereka berdua berangkat bersama, bukannya Alex menurunkannya di perempatan seperti biasanya. Pria itu malah terus memerintahkan supirnya untuk tetap berjalan, dan Stella merasa kesal karena hal itu. Ditambah lagi, saat mereka sudah berada di depan perusahaan, dan saat Alex tahu bahwa Stella tidak akan turun dari mobil, pria itu membuka pintu mobil di sampingnya dan berkata, "Turun sekarang atau kuseret." Tawar Alex menghentikan semua perkataan yang akan keluar dari bibir Stella. Saat Stella tahu bahwa semua yang dikatakan pria itu tidak pernah main-main, akhirnya dengan terpaksa Stella keluar dari dalam mobil dengan kepala tertunduk menghindari semua tatapan yang ia yakini mulai menghujaminya. Apalagi saat tiba-tiba Alex menyuruhnya untuk mengikuti pria itu ke ruangan. Nah, selesai sudah di part kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.